Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Wisyananda. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Di dalam video pembahasan kelompok 3 ini, kami akan membahas mengenai sumbangan Islam terhadap perkembangan pemikiran Barat. Seperti yang kita ketahui bersama, pada zaman keemasan dan kemegahannya, umat Islam pernah berperan sebagai bangsa kreator, inventor, dan juga inovator besar yang sangat handal, di mana jasa dan keunggulannya dipakai sebagai dasar kemajuan yang terjadi di Barat, sehingga tidak mengherankan bahwa kemajuan yang dicapai oleh umat Islam ini pada saat itu dijadikan sebuah barometer dan ukuran kemodernan bagi bangsa-bangsa, terutama di Eropa. Oleh karena itu, pada pembahasan mengenai sumbangan Islam terhadap perkembangan pemikiran Barat, kelompok kami akan membaginya ke dalam 6 pokok pembahasan yang akan dijelaskan oleh para pemateri dari kelompok 3. Selamat menyaksikan. Terhadap pemikiran Barat ini, terdapat beberapa hal ataupun tahapan penting dalam proses perkembangannya. Setelah beberapa bagian yang telah disampaikan oleh sebelumnya, sumbangan pemikiran Islam terhadap pemikiran Barat dapat dibuktikan dengan melihat pola maupun awal dari perkembangan oleh orang-orang Eropa utamanya. Dalam tema utama ini, garis besarnya terdapat menjadi 2 bagian, yaitu transmisi pemikiran dan sains Islam Eropa dan transmisi ilmu pengetahuan Islam ke Eropa. Baiklah, untuk yang pertama, transmisi ilmu pengetahuan Islam ke Eropa. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam menjadikan para sarjana muslim sebagai jembatan dan perantara bagi kemajuan ilmu pengetahuan di dunia modern ini. Pada masanya, ilmu pengetahuan mengalami transmisi diseminasi atau penyemayan benih dan pembibitan ke dunia Barat, sehingga mendukung kemunculan zaman Renaissance di Eropa. Dalam perjalanannya, secara singkat itu sendiri, dapat dilihat dari berbagai tempat sebagai bukti-bukti dan peristiwa-peristiwa besar, hingga menjadi proses yang memengaruhi pemikiran dan sains Barat oleh pemikiran dan sains Islam, seperti tempat di Andalusia, Sakuliah atau Sesilia, perang salib di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya, dan kota Konstantinopel. Selanjutnya yaitu transmisi pemikiran dan sains Islam ke Eropa. Transmisi pemikiran dan sains Islam ke Eropa ini tidak bisa dilepaskan dengan peranan penting orang Eropa itu sendiri, terutama pada abad pertengahan, melalui beberapa tahapan utama, yaitu 1. Pada tahapan utama ini, sekelompok sarjana Barat mengunjungi wilayah-wilayah Muslim untuk melakukan kajian-kajian pribadi, seperti yang dilakukan oleh Constantinus Africanus dan Adelhard yang merupakan perintisnya. Kemudian setelahnya disusul oleh para pelopor dari Italia, Spanyol, dan Prancis. Mereka ini menghadiri seminar-seminar Muslim untuk belajar. Dan yang kedua, selanjutnya yaitu bermula dengan pendirian berbagai universitas pertama di Barat. Akan tetapi, pada kurikulum, metode ajar, dan lain sebagainya masih persis sama dengan yang ada pada universitas Muslim di wilayah lainnya. Yang ketiga, pada tahapan akhir ini, sains dan ilmu pengetahuan berhasil mengalami transmisi, terutama di wilayah Prancis dan sekitarnya. Transmisi dari ilmu pengetahuan peradaban Islam kepada dunia Eropa, sehingga memberikan sumbangan terhadap pemikiran Barat yang nantinya. Mungkin sekian dan terima kasih. Latar belakang pengaruh Islam terhadap perkembangan Barat dapat dilihat pada saat Renaissance,
yang dapat melahirkan kebangkitan Eropa. Dan seperti yang telah diakui oleh Robert Berkhout, yang dalam bukunya The Making of Humanity, yang mana makna dari buku tersebut berbunyi, tidak ada kemajuan Eropa, melainkan ia berhutang budi terhadap Islam dan peradaban Islam dan diarahkannya dengan positif. Dan dikemukakan juga bahwa ilmu pengetahuan merupakan sumbangan peradaban Arab yang paling penting bagi dunia modern, yang tak hanya ilmu saja yang menghidupkan kembali Eropa. Dan pengaruh dari peradaban Islam lainnya pun memberikan sinar pertamanya kepada kehidupan bangsa Eropa. Dan adapun orang Eropa yang pertama mendapatkan pendidikan Islam di Toledo yang bernama Albert Brecht yang kemudian menjadi ahli matematika dan juga filsafat Inggris yang masyhur. Dengan demikian, pengaruh peradaban Islam terhadap Barat sangat penting dan juga sangat dibutuhkan oleh Barat. Karena banyak ilmu pengetahuan yang disumbangkan dari peradaban Islam bagi Barat, yang mana peradaban Islam dinilai maju pada saat itu, dan ilmu pengetahuan yang didapat oleh Barat dapat membantu perkembangan Barat. Dan pada pertengahan abad ke-13, setelah buku filsafat Ibnu Said telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan juga telah dipakai di berbagai sekolah di Eropa. Dan ini berlangsung sampai abad ke-14 sampai ke-15 dan seterusnya. Selain buku-buku pengetahuan Muslim yang diterjemahkan kepada bahasa Eropa terus berjalan. Dan secara garis besar, terdapat dua macam ilmu pengetahuan yang dimaksud, yaitu ilmu pengetahuan alam dan juga ilmu pengetahuan sosial. Adapun proses masuknya peradaban Islam ke Barat. Islam pertama kali masuk ke Barat itu lebih tepatnya di tanah Spanyol pada tahun 711 Masehi, yang mana pada saat itu Islam masuk melalui jalur Afrika Utara yang dipimpin oleh Tariq bin Zaid. Dan menurut sejarah ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam, tanah Spanyol sebelum didatangkan Islam dikenal dengan nama Liberia atau Asbania. Kemudian disebut Andalusia ketika negeri subur itu dikuasai oleh bangsa Vandal. Dan dari perkataan Vandal, inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan pasukan. Dan 3 pahlawan itu yaitu Tariq bin Malik, Tariq bin Zaid, dan Musa bin Nusair. Dan mereka bertiga juga memiliki tugas masing-masing, di antaranya Tariq dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik, sedangkan Musa sebagai pengirim pasukan sementara, dan Tariq bin Zaid lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata, yaitu sebanyak 12.000 pasukan, dan berhasil menaklukkan Spanyol pada tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Zaid membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Aziz tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi, dengan sasarannya menguasai daerah sekitar pegunungan Pyrenees dan Prancis Selatan. Gelombang kedua terbesar dari penyerbuan kaum muslim yang gerakannya dimulai pada permulaan abad ke-8 Masehi ini telah menjangkau seluruh Spanyol
dan melebar jauh ke Prancis Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra dari program studi Pendidikan Sejarah angkatan 2019. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang Abu Abdillah Muhammad bin Sinan Jabar Al-Batani. Al-Batani adalah ilmuwan Irak yang hidup pada tahun 850 sampai 923 Masehi. Dia adalah ahli astronomi terbesar di kalangan orang Arab. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan al-Roka al-Harani al-Zabi al-Batani. Dia lahir di Haran, dekat Urfa. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Al-Batani mendalami astronomi sejak berusia 20 tahun hingga akhir hayatnya. Lalande, ahli astronomi dari Prancis, mengatakan bahwa Al-Batani termasuk salah seorang dari 20 orang besar ahli astronomi dalam sejarah. Kegiatan Al-Batani tercurahkan kepada yang dinamakan Al-Zaij atau kalender astronomi yang dia buat pada tahun 900 Masehi. Dengan sangat cermat dan akurat, pengamatannya yang sangat akurat mengenai gerhana matahari menjadi dasar yang pasti bagi pengamatan sejenis hingga tahun 1749 Masehi. Bukunya Al-Zaij berisi hasil-hasil peneropongannya terhadap bintang-bintang tetap. Buku tersebut telah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Latin dan bahasa Spanyol. Namun, buku-bukunya yang jumlahnya 4 jilid tidak sampai ke tangan kita. Pengaruhnya sangat besar, bukan saja dalam bidang ilmu astronomi untuk kalangan bangsa Arab saja, melainkan juga dalam ilmu astronomi dan hitungan segitiga lingkaran pada bangsa Eropa pada abad pertengahan dan awal Renaissance. Dia telah menetapkan hitungan yang sangat akurat mengenai panjang hitungan tahun dan pembagian musimnya, serta peredaran yang pasti untuk matahari. Nah, selanjutnya kita akan membahas ilmu-ilmu yang didapatkan oleh orang Eropa. Seperti yang kita ketahui, perkembangan Islam sendiri sangat dipengaruhi oleh peninggalan Yunani dan Romawi. Banyak karya filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles yang diadopsi dan dikembangkan oleh cendekiawan-cendekiawan Muslim sehingga berhasil menelurkan pemikiran yang baru. Nah, dari pemikiran Islam inilah nantinya akan mengilhami orang-orang Eropa dalam gerakan pembaharuan atau Renaissance. Baiklah, berikut ilmu-ilmu yang didapat oleh orang-orang Eropa. Yang pertama ada filsafat. Munculnya Renaissance tidak terlepas dari peranan filsuf Islam, terutama dari Ibn Rushd. Nah, Ibn Rushd sendiri bukanlah ahli filsafat saja, melainkan juga ahli fikih, astronomi, kedokteran, sastra, dan lain sebagainya. Pada pertengahan abad ke-13, banyak buku-buku yang dikarang oleh Ibn Rushd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan kemudian dipelajari di sekolah tinggi yang ada di Eropa. Nah, pemikiran Ibn Rushd sendiri dikenal dengan sebutan dengan nama Averroisme. Kemudian yang kedua ada astronomi. Nah, dari ilmu astronomi inilah bangsa-bangsa barat atau bangsa Eropa mampu mengadakan penjelajahan pada abad ke-16. Nah,
tokoh muslim yang berpengaruh terhadap perkembangan bangsa barat ini, yang sangat berjasa dari bidang ini ialah Abu Abdillah Muhammad bin Sinan Jabar al-Battani. Nah, beliau ini nanti akan dijelaskan oleh kawan saya. Kemudian ada kedokteran. Awal mula perkembangannya, ilmu kedokteran didapatkan dari kebudayaan Yunani. Kemudian dikembangkan lagi oleh orang-orang Muslim. Nah, dari ilmu kedokteran ini lahir ilmuwan-ilmuwan besar seperti Ibnu Sina yang kemudian dikenal sebagai bapak kedokteran modern, dan Al-Zahrawi. Nah, beliau yang menemukan ilmu pembedahan yang sampai saat ini masih digunakan. Nah, dari Al-Zahrawi sendiri akan dijelaskan oleh kawan saya. Kemudian ada ilmu matematika. Nah, siapa yang tidak kenal dengan ilmu algoritma dan aljabar? Mungkin teman-teman semua kurang menyukai atau malah membenci dari ilmu ini. Tapi tahukah kalian bahwa ilmu ini ditemukan oleh orang Islam? Ya, beliau adalah Al-Khawarizmi. Nah, dari penemuan Al-Khawarizmi inilah kita dapat mengenal aljabar dan algoritma. Mungkin tanpa beliau kita tidak akan mengenal dengan komputer, karena tanpa algoritma komputer tidak akan mampu mengolah data. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rehan Harits. NIM saya F12311811021. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu wakaf dan bagaimanakah peradaban barat menggunakan wakaf itu untuk memajukan peradaban pendidikannya. Oke. Pertama saya akan menjelaskan apa itu wakaf dalam syariat Islam. Wakaf merupakan salah satu syariat Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW demi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik rezeki bagi seluruh umat manusia. Wakaf berbeda dengan zakat atau sedekah, di mana jika dua sumbangan rezeki itu, harta sumbangan tersebut masih berada dalam kepemilikan seseorang. Zakat dan sedekah hanya memindahkan kepemilikan harta tersebut dari satu orang ke orang lainnya. Sedangkan wakaf merupakan suatu sumbangan harta dari individu yang diserahkan kepada kepentingan umat atau masyarakat. Dengan kata lain, wakaf menyerahkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada manusia yang memiliki hak untuk menjualnya, mewarisinya, ataupun mempajakinya. Dalam kehidupan sehari-hari, wakaf dijalankan secara masyarakat. Pemerintah dalam adanya ini adalah pemerintah untuk masyarakat untuk mengurusinya. Nah, kepentingan dan kewajiban untuk berwakaf telah tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Antara lain, yang pertama, hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, yang berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan. Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Yang kedua, kamu sekali-kali sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahi sebahagian harta kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surah Al-Imran ayat 92. Yang ketiga, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 291. Dan di dalam salah satu sunnah yang terdapat dalam salah satu hadis, yaitu Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat.
dan yang ketiga anaknya mendoakannya. Riwayat Abu Daud 494. Dalam masa-masa dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terbaik kita Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan wakaf dengan membeli tanah 2 orang yatim dan menyerahkan tanah yang dibelinya itu untuk pembangunan Masjid Nabawi yang berlokasi dekat dengan rumah beliau. Nabi Muhammad SAW juga membangun pasar bagi perdagangan kaum muslimin untuk implementasi perdagangan berlandaskan ekonomi syariat. Beliau mendirikan pasar tersebut untuk menyaingi pasar Kainuka yang diisi oleh pasar bagi orang-orang kafir, di mana mereka berdagang di pasar tersebut dengan riba yang tinggi yang memeras para orang-orang yang membutuhkan dan kaum muslimin. Berdirinya pasar kaum muslim ini berhasil mengungguli pasar Kainuka itu selama 4 tahun. Pasar ini berhasil menarik perhatian para konsumen-konsumen dari pihak muslim hingga non-muslim. Pasar yang dibangun oleh Rasulullah SAW ini diberi nama Pasar Rasul, yang berubah menjadi lebih keren dalam nama Pasar Manakah, di mana kekuasaan Khalifah Utsmaniyah yang sedang dipegang oleh Khalifah Sulaiman Al-Qanuri atau Sulaiman the Great, yaitu Khalifah ke-10 dinasti Utsmaniyah. Pengaruh sistem wakaf bagi pendidikan di dunia barat. Dikatakan bahwa pengaruh ini berasal dari sistem wakaf di pendidikan madrasah di kerajaan Islam di Andalusia pada saat kejayaan Renaissance di Prancis. Berbarengan dengan runtuhnya kerajaan Islam di Andalusia pada abad ke-15, momentum kebangkitan Renaissance di Prancis bisa didapati karena Prancis merupakan daerah yang memiliki perbatasan dengan kerajaan Islam di Andalusia, di mana banyak pelajar-pelajar Prancis adalah murid-murid di madrasah-madrasah di Andalusia. Wakaf pada dunia barat pada masa ini, sistem ini bernama endowment, seperti Universitas Oxford dan Cambridge yang terletak di Inggris. Mereka telah ditopang oleh endowment semenjak didirikan. Wakaf ini diurus oleh kepala perguruan tinggi dan rekan-rekannya untuk memenuhi tujuan amal ini, dan mereka juga mendapatkan manfaat dari yayasan ini. Universitas yang berada di Amerika Serikat, Universitas Harvard. Universitas Harvard diberikan pendanaannya terbesar dari seorang bernama John Harvard. Harta aset wakaf di Universitas Harvard pada tahun 2012 lalu menurut data yang ditulis oleh Dr. Ibrahim Al-Hajj hingga mencapai 4.525.525 juta rupiah. Semua harta itu mencakup segala fasilitas dan dana. Baiklah, perkenalkan, nama saya Marta Mileni Elvira. Saya akan membahas tentang Al-Zahrawi. Yang pertama yaitu biografi Al-Zahrawi. Al-Zahrawi memiliki nama lengkap yaitu Abu Al-Qasim Kalab Ibnu Abbas Al-Zahrawi. Akan tetapi ia lebih dikenal dengan sebutan Abu Kalis di Eropa. Ilmuwan yang dikenal oleh orang barat dengan Abu Kalis ini lahir dan tumbuh di Al-Zahra, kota Cordoba, Andalusia, Spanyol, dan meninggal pada tahun 1013 Masehi. Al-Zahrawi adalah ilmuwan muslim di bidang kedokteran atau medis pada fase ketiga. Ia merupakan seorang dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari dinasti Umayyah. Ia lahir pada tahun 328 Hijriah atau 936 Masehi. Tahun-tahun saat kekhalifahan Umayyah sedang berkuasa. Al-Zahrawi dikenal sebagai seorang dokter dan ahli bedah muslim Spanyol yang ilmunya dikembangkan pada masa pemerintahan Abdurrahman III. Pada tahun 1912 sampai 1962 Masehi. Di kota Cordoba ia menimba ilmu, mengajarkan ilmu kedokteran, mengobati masyarakat, serta mengembangkan ilmu bedah. Al-Zahrawi yang mengawali karirnya sebagai dokter bedah dan mengajar di beberapa sekolah kedokteran. Dunia saat ini memberikan penghargaan kepada Al-Zahrawi sebagai bapak ilmu bedah. Al-Zahrawi adalah seorang dokter bedah fenomenal. Karya dan hasil pemikirannya diadopsi para dokter di Eropa maupun di dunia.
Al-Zahrawi mendedikasikan hidupnya untuk praktik dan mengajarkan ilmu kedokteran. Berbeda dengan ilmuwan muslim kebanyakan, Al-Zahrawi tidak terlalu banyak melakukan perjalanan. Ia lebih banyak merawat korban kecelakaan serta korban-korban perang. Nama Al-Zahrawi mulai menjadi bahan perbincangan di dunia kedokteran setelah bukunya yang berjudul At-Tasrif Liman Arziza an At-Ta'alif atau metode pengobatan diterbitkan. Di dalam buku itu, Al-Zahrawi menguraikan sejumlah hal baru dalam bidang kedokteran. Buku tersebut merupakan catatan perjalanannya sebagai seorang dokter selama 5 tahun dan buku tersebut digunakan untuk belajar di sekolah kedokteran. Al-Zahrawi di bidang kedokteran berupa penemuan alat bedah. Tidak hanya membuat buku, Al-Zahrawi juga menemukan instrumen-instrumen yang dipakai untuk pembedahan, yaitu alat pencabut gigi, tabung atau pipa yang dimasukkan ke bagian tubuh untuk menyebarkan cairan agar jalan atau lubang pada bagian tutup tetap terbuka. Ia juga membahas tentang kosmetika, sederet produk kosmetika seperti deodoran, hand lotion, pewarna rambut yang berkembang hingga kini, merupakan hasil karya Al-Zahrawi. Ia juga menemukan tang atau alat penjepit yang digunakan untuk mencabut janin yang telah meninggal, jarum bedah, pisau bedah, sendok bedah, dan kail bedah. Kontribusi Al-Zahrawi bagi dunia kedokteran khususnya bedah hingga kini masih digunakan pada ilmu bedah modern. Sebagai seorang guru ilmu kedokteran, Al-Zahrawi mengingatkan kepada muridnya tentang pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pasien. Menurut Al-Zahrawi, seorang dokter yang baik harus melayani pasiennya sebaik mungkin, tanpa membedakan status sosialnya. Dalam menjalankan praktek kedokteran, Al-Zahrawi menanamkan pentingnya observasi tertutup dalam kasus-kasus individual, agar dapat tercapai diagnosis yang akurat. Meskipun sebagai ahli bedah profesional, tidaklah mendorongnya untuk menganjurkan pembedahan atau operasi pada pasiennya. Al-Zahrawi hanya akan melakukan pembedahan apabila berbagai tahap pencegahan dan pengobatan klinis yang telah dilakukan, barulah pembedahan menjadi tindakan terakhir yang dilakukan apabila diperlukan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, setelah mendengarkan materi yang disampaikan tadi, jika ada hal yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan teman-teman bertanya di Google Classroom mata kuliah sejarah intelektual. Sekian yang dapat kelompok kami sajikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.